istiqomah setiap pagi dan seterusnya diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan masing-masing balasan dari Allah dengan balasan yang sangat istimewa, yaitu surga Firdausil A'la. Salawat serta salam teratur tercurah teriring ke hadirat junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, sang Nabi yang amat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan para sahabat beliau, dan juga salawat serta salam teratur kepada seluruh umat beliau yang tiada lain diantaranya kita semuanya yang ada pada pagi hari ini, termasuk kai yang baru naik di tangga, dan regenerasi kita ila yaumil qiyamah. Semoga semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Berikutnya dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi, salah satu orang yang dekat dengan Nabi, salah satu yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku jar bertakun dengan Rasulullah SAW, ayyul amali afdal, perbuatan apa yang paling istimewa, perbuatan apa yang paling unggul. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang paling unggul, perbuatan yang paling istimewa, as-salatu li waqtiha. Tepat betul ni bubuhan pian. Ya, as-salatu li waqtiha, salat pada tepat waktunya. Ya, begitu azan kita sudah berada di masjid. Apalagi ketika kita masuk masjidnya itu, ya, ngambil wudunya di rumah, artinya tidak menghabiskan waktu untuk mengambil wudu terlebih dahulu di bawah. Dari rumah sudah siap sedia wudu, sampai di sini masuk ke masjid sudah dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu. Maka orang yang demikian itu bunda, kelak di yaumil qiyamah, di mahsyar nih, belum masuk surga, di mahsyar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana bubuhan umat Nabi Muhammad yang datang ke masjid sudah wudu, kemudian dengar azan, kemudian melaksanakan solat tepat pada waktunya. Maka bermunculanlah mereka orang ini begitu mulia, begitu terhormat, begitu istimewa. Mereka diberikan keindahan wajahnya oleh Allah seperti mana keindahannya malam bulan purnama. Masya Allah, kan luar biasa itu keindahannya bulan purnama. Siapa yang tidak menyatakan indah dengan bulan purnama? Selalu dijadikan perumpamaan karena saking indahnya, karena keindahannya itu murni, tidak dibuat-buat, ya, tidak dibikin-bikin. Keindahannya asli, murni, natural. Ya, Allah ciptakan memang sedemikian itu indahnya. Maka keindahan bulan purnama itu, ya, sehingga juga keindahan bulan purnama itu sampai dinisbatkan kepada keindahannya Rasulullah. Artinya tidak ada keindahan yang paling tepat untuk, ya, disandarkan kepada Rasulullah melainkan dengan bulan purnama. Anta syamsun anta badrun, gitu. Ya, anta nurun fauqa nuri. Luar biasa. Ya, jadi indah bujur memang. Nah, wajah-wajah pian itu sebenarnya jadi seperti itu bunda. Jadi indah, ya Allah ya Rabbi. Ya, belum seperti bulan purnama aja ulun melihat wajah-wajah pian itu sudah indah. Wah, luar biasa. Bukan pang artinya wah ini bebual, bukan, bujuran ini. Ya, sudah indah. Memang orang yang ke-7 sembahyang itu Allah berikan keindahan di wajahnya. Ya, sehingga idza ru'u dzikrullah, apabila memandang wajahnya itu hati itu menjadi tenang, tentram, adem, langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejuk, diberikan kesejukan. Makanya
Rasulullah nyatakan ju'ilat ya qurratu aini fi shalah. Ya, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan bola mataku itu dalam salat. Artinya salat itu sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi qurratu ainnya. Ya, qurratu ain, bola matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa ditinggalkan. Ya, sangat dicintai oleh Rasulullah. Ya, karena memang bersumber dari solat inilah segala kebajikan, segala kebaikan itu akan dapati. Idza saluhat saluha sairu amalih. Apabila bersentral dari solat itu baik, istiqamah, terpelihara, tepat waktu, maka saluha sairu amali. Semua aktivitas kita, imbah pada sembahyang ini kan semuanya ada aktivitas. Itu menjadi bernilai pun. Pian masak nih, sagan laki pian, sagan kai nanti bernilai juga itu. Mengolah kopi, mengolah teh, mengolah bubur sumsum, apa bubur apakah jenisnya. Ya, sagan kai kan, sagan kai bubur ai. Karas-karas udah kena kawal lagi dah sudah kalah. Ya karena copot pulang gigi palsunya. Subhanallah, ini jadi bernilai ibadah, menjadi diterima nilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lainnya. Kenapa? Disebabkan yang menjadi sentral amalan utamanya ini terpelihara baik. Iya, maksimal, optimal, maka yang lain-lainnya itu akan berpingkut dengan salat tadi itu. Wah, luar biasa. Belum lagi perihal lainnya, Allah janjikan dengan orang yang ketujuh salat, ya, terlebih berjamaah, terlebih di masjid. Di antara jaminan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuh. Siapa yang takwa kepada Allah, ya, takwa, maksud takwa di sini apa? Salat. Ya, karena takwa itu kalau bukan salat nggak sah takwanya. Bujur guys. Ya, mau jenis apapun pelaksanaan takwanya, amun kada sembahyang maka dinyatakan haba'an manzura. Ya, bagaikan debu tertiup angin, bagaikan mengolah bangunan di atas laut, bukan di atas langit, di atas laut. Iya, mengolah bangunan di atas laut kayak apa? Bisa terbangun ngalih. Iya, nah itu perumpamaan. Ya, jadi sholat yang dimaksud takwa itu adalah sholat, tolok ukurnya adalah sholat itu. Waduh, luar biasa. Artinya bahasa kasarnya yang penting sholat dah. Yang penting sholat, mau di mana aja sembahyangnya terserah. Bahasa kasarnya begitu ujar Allah. Yang penting ikam sembahyang hambaku ikam hendak sembahyang dengan ini, bapingku di sana di wadah ikam dapat apa aja ujar Allah. Itu bahasa kasarnya itu. Ikam hendak sembahyang di mana kah, di kantor kah? Ya, di majelis kah, ada bapak yang penting sembahyang. Cuman aku beritahu dengan ikam, ini bahasanya kisahnya lah. Ya, aku beritahu dengan ikam, nang terbaik, nang tertepat melaksanakan sembahyang itu ya di masjid. Karena memang masjid itu fungsinya untuk membangun takwa. La masjidu sisa ala takwa. Masjid itu sangat membangun moral, sangat membangun akhlak, sangat membangun ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling tepatnya. Tapi kalau dilakukan di rumah boleh apa? Kada? Boleh aja. Di kantor boleh aja. Ya, di mana saja boleh. Cuman yang paling tepat itu adalah di masjid. Kemudian di sana kai, ya Rasulullah di sana kok, nang bungas-bungas gagah-gagah. Ya, kalau bisa tuh berjamaah, jangan sorangan. Kalau sorangan tuh terancam kena baca setan berdatangan. Oh iya. Nah, kalau rame-rame nyaman, setannya takutan. Ya, kenapa? Karena kena yang seikung, nah seikungnya pulang melawaninya. Nah, dikeroyok setannya, habis ham, ada kawak, ada calah lagi untuk mengganggu. Ya, karena berjamaah tadi itu. Al-jamaah rahmah. Karena berjamaah itu ada di situ terdapat kasih sayang Allah. Ya, yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah diberikan kepada berjamaah. Oh, itu hebatnya berjamaah itu. Ada kekuatan Allah di situ tersimpan. Jadi siapa yang wani-wani, ya, jangankan manusia lah, setan ini kan paling harap daripada manusia. Manusia kan ada apa-apanya. Setan ini waduh luar biasa pian. Ya. Memang setan ini ahli ibadah, jadi tahu trik-triknya, celah-celahnya. Iya.
untuk bisa merobohkan seseorang, hancurkan seseorang, menggugurkan amalan seseorang itu tahunya. Ya, maka dinyatakan ya iblis malam itu sebelum Jibril tak jabatan itu memegang sebagai ketua malaikat, itu iblis berdahulu. Iblis itu dulunya raja ibadah, paling ahli. Maka dinyatakan tidak ada sejengkal pun bumi ini melainkan di situ sudah dipijak oleh si iblis untuk beribadah kepada Allah. Artinya saking harap ibadahnya itu, rajanya malaikat kayak Pak. Hanya saja mau olah sebuting kesalahan langsung, bukan dimutasi lagi, dicopot jabatannya. Ada gampangan, sebuting kesalahan dilakukan, dicopot jabatannya, kurang ajar ikam, tampar ikam aja Allah. Sebuting kesalahan aja tuh. Ya, maka jabatan itu diserahkanlah kepada Jibril sampai ini Jibril tuh. Kalau ada kawan dicopot. Jadi masih eksis jadi ketua para malaikat. Jadi tahunya kalau ahli ibadah tahu trik-triknya, cara-caranya mengganggu orang, menggugurkan pahala amal orang, tahunya. Ya, makanya kalau sudah melihat sholat berjamaah dari umat Nabi Muhammad, mulainya tuh takutannya, ada kawan lawan buahnya nih. Ya, kalah kita jadi di sana sama setan ini sama setan. Kalah kita di sana dengan ubuhannya tuh. Harap bener tahu juga ubuhannya nih. Bagaimana cara mengalahkan kita? Ternyata dengan berjamaah aja. Apalagi kayak kai sudah jalannya kada sempurna lagi, tetap datang ke masjid. Ini yang luar biasa ini. Ini mbahnya setan kalah ini dengan kalau sudah artinya sampai jalan nih aku nih kada kawan nih sudah ada mau turun hujan pulang, berjalan kada kawan normal lagi sudah di rumah aja, tapi masih tetap ke masjid, masih datang ke masjid. Wah, itu luar biasa pian. Mbahnya setan itu ampun kayak ampun kalah takutan. Allahu Akbar. Jadi memang luar biasa amalan salat ini, memang luar biasa mengangkat derajat seseorang. Ya, mengangkat nilai seseorang menjadi takwa kepada Allah, karena memang amalan sentralnya adalah salat takwa itu. Ya, tidak berhenti sampai Allah memberikan rezeki yang tidak terduga, Allah memberikan solusi, Allah memudahkan segala urusan, Allah melipat gandakan pahala, Allah memperhatikan terus hamba itu. Apa yang digawainya itu apabila terdapat kesalahan langsung diproses oleh Allah lewat malaikatnya untuk diampuni dosa-dosanya kembali, dibersihkan, sterilkan kembali sehingga dia menjadi eksis orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah hebatnya kalau udah sholat terjaga itu. Makanya ujar Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, ding sana amal ibadah yang paling istimewa, yang paling agung, yang paling afdal itu adalah as-salatu liwaktiha. Salat yang dilakukan, diamalkan tepat pada waktunya. Memang tengali sedikit, apalagi salatnya salat subuh. Salat subuh lawan salat asar ini yang tanggung-tanggung itu kadang ngali benar. Salat subuh ini pas dari rintik-rintik hujan, tak tok dengar di atas genteng itu, wajar. Kada jadi lagi ke masjid ini, sudah sini aja lah kita sembahyangan. Ngali. Tambah masih mending sembahyang di rumah tuh masih mending, masih bagus. Akhirnya aja lah sembahyang 10 menitan lagi aja. Tarik lagi selimut, bisa kebablasan itu. Ujung-ujungnya jam 7 pulang salatnya. Jadi kelewatan. Padahal sudah bangun tadi itu. Bisa aja kalau dipaksakan wudu dulu. Makanya caranya wudu dulu. Kalau sudah wudu itu kan kita tuh diikat sama setan. Apalagi yang guringnya kada baca doa, kada baca ayat, kada baca sholawat, sudah diikat erat-erat oleh setan. Ada 3 ikatan di situ. Tapi apabila kita bangun, ikatan sebuting, lapas, berjalan, lapas lagi sebutingnya, ngambil wudhu, 3 butingnya itu lapas. Kalau sudah ngambil wudhu, apalagi udah sholat itu bukan lapas lagi, kada ada bekasnya itu, kada ada bekas ikatannya itu. Hanya dirinya tuh sarik benar setan tuh lawan orang yang seperti itu. Luar biasa. Jadi kehadiran pian di masjid melaksanakan sholat berjamaah itu mengolah setan itu sarik lawan pian dimusuhi sama setan.
nanti dicegat di jalan, hati-hati. Kada kayak takutannya dengan pian. Kemudian apalagi berikutnya, qala qultu tsumma ayyu, berikutnya kata Abdullah bin Mas'ud, apalagi amalan yang terbaik itu wahai Rasulullah selain daripada sembahyang tepat waktunya. Qala birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua. Berbakti dengan kedua orang tua emang hebat benar. Berbakti kepada orang tua itu karomat nyata itu. Keramat nyata itu. Biar hendak menjadi orang berkeramat itu, cintai aja kuitan. Cintai beb kuitan ulun kada kaawam, ulun sudah menjadi kuitan wah ini. Kuitan ulun sudah kedadaan bebay, sudah tiada, sudah meninggal, lawas sudah. Apakah berhenti di situ birrul walidainnya? Ya, mentang-mentang kada lagi kuitan, kada disambungkan lagi silaturahminya. Kada, tetap birrul walidain itu tetap. Mungkin secara fisik ya kita kada kawal lagi melayani, memberi makan, memberi minum, ya menapasi bajunya, ya kemudian membawainya, memandiakannya, kada kawal lagi secara fisik, secara zahir, tapi masih ada secara maknawi kita bisa melakukan kebaikan segan kuitan kita. Caranya berdoa dan berniat segala sesuatu amalan yang kita lakukan, niatkan semoga pahalanya disampaikan dengan kuitan. Selesai dah. Himung terus kuitan pian. Beb amun sembahyang bisakah diniatkan angka itu? Bisa. Pian sembahyang pahalanya berbuli kepada pian. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah seseorang memperoleh sesuatu imbalan melainkan sesuai dengan ma sa'a, apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, apa yang ia amalkan. Ia beramal, bekerja, begawe, maka dapatlah imbalan. Ya, kita begawe nih. Dengan siapa kita begawe? Dengan Allah. Karena kita abdun, hamba. Hamba ini katujunya begawe dengan siapa? Dengan Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak gratis semuanya, ujar Allah. Aku tidak gratiskan ikam, itu kan hamba kok. Iya, pegawai kok. Maka tidak gratis setiap nilai kebaikan, amalun min amali salih atau min amali salihat yang ikam lakukan itu ada nilainya itu. Iya, ada imbalannya, ada balasannya. Tambah banyak ikam beramal, tambah banyaklah ikam mendapatkan bonus, mendapatkan imbalan, mendapatkan balasan. Nah, jadi setiap kita beramal dapat. Nuntut ilmu di sini, oh nilainya besar. Duduk di majlis ilmu, oh nilainya besar. Ya, kemudian kita sholat tambahnya lagi besar. Kalau yang sunnahnya saja nilainya sudah besar, apalagi yang wajibnya. Tidak bisa diprediksi nilainya sebatas mana, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, kita niatkanlah, ya Allah, pahala sembahyangku ini aku niatkan, aku kirimkan sagan kuitanku, ya Allah. Himung kuitannya di dalam kubur tuh. Anakku tuh, ya Allah, baik benar, ya Allah. Didoakan itu si anak oleh kuitan, panjangkan umur sidin, ya Allah. Luaskan rezeki sida, ya Allah. Didoakan terus lewat kuitan di dalam barzah itu. Amunnya kita sebagai anak tetap berbakti dengan kuitan, sekecil apapun, ya, sampai dengan kuitan kita. Supaya kita yakin amalan itu sampai dengan kuitan, kada usah gin. Artinya kita menggali-gali kekuatannya Allah, kehebatannya Allah. Kalau kita mengambil contoh, inilah contoh. Ini kan buatan manusia aja. Buatan manusia. Kita mengirim WA atau SMS dengan kai ulunnya, ada nomor kai, kirim stumat aja sampai ya ke kai. Sampai kai jarut. Assalamualaikum, kai apa kabar pian kai? Baik aja kai lah. Baik kai, pagi ini ada nasi kuning kai. Jar kai ada jar segan pian bye. Sudah dibawa tuh ada joto. Seumpama kan WA sampai itu stumat aja sampai. Ini kan buatan manusia, bujur buatan manusia. Nah, WA pakai apa lagi nah? Lewat TikTok kah? Bisa juga. Ini hendak lewat Instagram. Nah, siaran langsung Instagram bisa. Ya, nah, macam-macam sampai itu buatan manusia. Bisa sehebat itu, coba bayangkan. Stumat pian hendak berkekesahan dengan orang yang di Mekah di sana. Iya, jam berapa di Mekah sana? Tengah malam.
Ya, kita di sini subuh na berkesahan. Guring kay kam balum man kada kau guring aku di sini tengah malam ni je. Maka kami masih di muka Kaabah ni. Nah, masya-Allah, kami ini sudah ibadah subuh ni. Nah, tersambung ke sana setumat aja. Ini buatan manusia. Ya, kalau kita menyatakan doa kita kada sampai kepada Allah, berarti menyatakan ya buatan manusia lebih harap daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kada percaya lagi berarti dengan Allah. Bujur apa bujur? Mana Allah itu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu kada tanpa proses langsung jadi. Langsung jadi. Ini kita nih hendak mengolah seperti ini kan proses, dibuat dulu macam-macam. Nah, hanya bisa tuh diproses dulu. Ini kalau Allah menghendaki tidak pakai proses, langsung kun fayakun. Jadilah ikan maka akan menjadi. Seperti itu. Pasti sampai. Karena sudah ada jaminannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah, ujar Allah. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Jadikanlah segala sesuatu nilai baik itu dijadikan apa? Wasilah, pelantara, jembatan. Menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita sampai kepada Allah langsung tiba-tiba blek sampai itu kadang-kala. Tiba-tiba sampai kemana, ke sorga begitu. Kadang-kala tiba-tiba aku sampai sudah di hadirat Allah. Sampai dari mana? Berjalan aja kada. Nah, macam orang berpadah sampai ke Banjar. Iya, aku sampai sudah ke Banjar, padahal masih ada di Samarinda. Berjalan aja kada, keluar dari rumah aja kada. Ikan berpadah sampai ke Samarinda tuh, sampai ke mana, ke Banjar tuh dari mana ikan? Tempeleng ikan. Nah, kan itu berdusta ikan. Nah, seperti itu. Sampai. Nah, kenapa? Karena ada usaha, ada ikhtiar, ada wasilah. Wasilahnya apa nih untuk menyampaikan amalan kita itu? Wasilahnya, kendaraannya adalah doa. Doa itu kendaraannya. Terus langsung dibaratkan wesel atau sekarang tiki atau apa lagi ngarannya tuh. Terus sampai itu stumat aja tuh. Ya Allah, aku mau ngirim doa nih lawan kuitan. Baca doa. Allahumma ja'al sawab. Ya, ma'alimna wa ma'gumna wa majalasna. Ya Allah, jadikan pahala duduknya kami dalam beribadah. Ya, kemudian belajarnya kami di sini. Kemudian berdirinya kami, berjalannya kami, semuanya nilai-nilai ibadahnya tadi itu ausil sawabadzalika. Sampaikan ya Allah amalan pahala semuanya itu ila ruhi abui, kepada roh kuitanku. Ngarannya siapakah? Utuh bintu Kacil semuanya. Sampai ke situ. Nah, dah aja doa. Alhamdulillah, dako. Besokan sudah dapat kiriman. Nah, setiap besokan dapat kiriman. Kenapa? Biar melaksanakan sholat subuh, pahalanya disampaikan dengan sidin. Habib, kalau seperti sholat subuh, seperti ulun ada di majelis ilmu lebih baik. Cuman pahalanya tuh ulun beriakan dengan kuitan. Ulun dapat Habib? Nah, itu bertanya. Ulun dapatkah? Dapat. Jangan takut. Ya, justru kalau kita ini berniaga dengan Allah itu sangat untung. Makanya berniaga dengan Allah itu tijaratan dan tabur. Berniaga dengan Allah itu adalah perniagaan yang tidak pernah mengalami kerugian, pasti untung. Ya, contohnya ulun hendak bersedekah dengan pian seumpama sedekahnya apa? Sedekah minuman. Nah, sedekah. Ya, karena kai ulun bersedekah minuman banyu hangat dengan pian, ya, supaya pian nyaman kada batuk-batukan. Ya kalau nah, oh aku terima biblah. Nah, dapat nilai hasanah, satu kebaikan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Apa tuh? Ya kalau siapa yang dapat ulun? Ujar ulun dalam hati, ya Allah, aku kirimakan pahala sedekahku ini dengan kuitanku. Kuitan dapat 10 juga. Ya, kalau yang disambatnya kuitan aja. Kalau disambatnya semuanya banyak, ada kuitan, ada paman, ya Allah dengan kuitanku, dengan pamanku, dengan acilku, dengan niniku, dengan atuku, dan banyak kayak yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya tuh dapat juga itu. Yang lain-lainnya dapat juga itu. Masuk keluargaku seberataannya ya Allah. Yang lain-lainnya keluargaku seberataan nang sudah ini inya beristirahat di alam barzah.
Dapat seberatanya, tiba-tiba ada kiriman, semuanya pada himung, masya Allah. Kitanya yang bersedekah dapat berapa? Dapatnya sama, 10, mereka 10 juga sama-sama 10. Cuman amunya kita kada diniatkan dengan kuitan, dengan dato, dengan siapa lain yang lain sebagainya. Aku bersedekah dengan pian, ya bersedekah ini minuman susu nih, susu asli nih, minum pian bersigar, minum, masya Allah, makanlah, diminum. Kada diniatkan dengan kuitan, yang dapat kita aja, ya kita aja. Jar kuitan, mas teganya nakai. Nah aku kada dibari-bari jatah aja. Nah itu mana susu pulang, kada dibari. Aduh jar kuitan teganya ikam nakai. Mudah-mudahan ya Allah anakku tuh lekas mati jana. Lekas mati doakan ya lekas mati. Tapi kalau kita baik itu dalam kitab, ada kitabnya memang. Ada kitabnya itu, ulun baisi kitabnya. Kalau anaknya itu baik, lawan kuitan, itu sama kuitan didoakan, ya Allah jangan dimatiakan lu anakku tuh nah. Biar terus inya beramal, karena dengan amal sidin itu menjadi wasilah aku ini jadi himung weh ini. Di sini aku nyaman, di sini aku betah. Karena apa? Pian mengirimi terus makanan, mengirimi terus kebaikan dengan aku, sehingga aku nyaman di sini. Bujur-bujur. Semalam aku tuh cuman mendengar aja dari ustadz-ustadz, pancak aku dengar, Allah maj'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Allah jadikanlah kuburan sidin, ya, seperti apa, raudhah artinya taman, min riyadil jannah, daripada tamannya sorga. Ternyata aku ini merasakan ini bak sorga di sini, padahal belum aku nih masuk sorga, tapi sudah seperti di dalam sorga. Aku nyaman bener di sini. Ya Allah tuh anakku tuh ada 10 ikung tuh. Makanya semuanya ya Allah panjangkan umurnya, panjangkan umur. Untung aku semalam tuh besi bini 4 ini anakku banyak jarna. Itu yang beda. Yang ini 4 anaknya banyak, baik semuanya. Untung jar aku nih besi bini 4 semalam. Kalau kada seikung tupan dari isi yang pertama aja. Nah, karena aku besi 4 ada 10 ikung, semuanya baik dengan aku, ya Allah terima kasih. Oh, himong toh. Masya Allah. Hai. Tapi jangan diumpatilah, jangan umpatilah. Ada nini pian di sini umpat di sini. Luar biasa. Ya. Kemudian apalagi birrul walidain, yaitu berbakti kepada kuitan, luar biasa. Al-Imam Hasanul Basri itu, ya, Al-Imam Hasanul Basri pemimpin daripada tabi'in, Sayyidut tabi'in, Kibarut tabi'in, itu Imam Hasan Basri. Sini itu setiap hari himung, semuringat terus, bahagia terus. Ya, sampai kerapau Imam pian ini saban hari aku melihat, ya, tanda di wajah pian itu himung terus, ada pergerak. Siapa nang kada himung coba kalau di rumahnya ada pintu sorga? Siapa nang kada himung kalau di rumahnya ya ada pintu sorga? Pastilah orang itu himung. Jangankan ada pintu sorga di rumah, ada makanan aja di rumah udah himung, ya kalah. Sampai ke rumah nih, bulik dari masjid ini sampai ke rumah ada untuk hangat, kue untuk hangat, ada pisang gapit, ada wadai-wadai yang lainnya, ada teh panas. Senangnya dari masjid baisokan ada kue, ada wadai untuk, ada lagi macam-macam wadai di situ. Oh ya, apa hamparan tatak ada juga di situ. Sudah dihampar, ditatak pulang, ya, ditaguk lagi. Oh disiksa bandar itu. Ada disiksa. Sudah dihampar, ditatak, ditaguk. Waduh, sudah ditaguk, ditimbai pulang ke Sungai Mahakam. Teganya aja manusia nih. Aku sudah dihampar, ditatak, ditaguk, ditimbai pulang ke Sungai Mahakam. Di Sungai Mahakam ditaguk lagi semai wakpatin. Diunjun pulang patinnya. Terus berputar. La ilaha illallah. Kayak apa kada hemong? Siapapun pasti akan hemong. Kalau di rumahnya ada makanan, di rumahnya ada minuman, fasilitas untuk kehidupannya dia terjamin nyaman. Tambahnya lagi di rumahnya ada sorga, pastilah ada pintu sorga. Kalau sudah ada dapat pintunya sorga itu, karena mungkin kada masuk sorga, bujur-bujur. Yang alih itu ada sorganya tapi kada dapat lawangnya. Ada sorganya, cuman lawangnya kada dapat. Orang sudah masukkan ini masih kuliling-kuliling.
Hendak kemana ikam? Aku ni hendak masuk ke dalam, cuman kada dapat lawang. Lawangnya kada dapat. Kali jar ni kada belawang ini bangunan ni. Nah, itu. Padahal orang sudah senang-senang di dalam. Ini sudah dibuka pintu surga itu dari semenjak di dunia. Nah, ikam tinggal masuk aja, aku udah buka tuh. Oh, itu kaja. Kada lawas menangis Al-Imam Hasan Al-Basri. Menangis sejadi-jadinya menangis. Menangis sadih terus. Ujar murid-muridnya, kakawalannya, ya Imam, semalam tuh kada dahari melihat pian kecuali bahagia. Wayah ini kada hari melihat pian kecuali sadih. Ada apa gerak dengan pian ni Imam? Semalam jar, ya pian ulun takone karena ada lawang surga di rumah. Kenapa wayah ini menangis terus? Ujar Al-Imam Hasan Al-Basri, kayak apa aku kada sadih? Siapapun pasti bersadih kalau lawang surga tadi itu sudah ditutup di rumahku. Ditutup, kada lagi lawang surga. Ya Allah, kemana aku harus mencari lagi lawang surga itu, kada dapat lagi. Maksudnya apa? Dulu ibuku masih ada, orang tuaku masih ada, berdiam di wadahku. Itu yang mengolah aku nih himung saban hari. Kenapa? Pintu surga terbuka terus. Pintu surga terbuka terus. Jadi ada kuitan di rumah itu adalah ada lawang surga di situ. Ya. Ini kesempatan untuk kita bisa masuk ke surga dengan cara berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, melayaninya semaksimal mungkin. Kawah masuk ke lawang surga tadi itu. Oh ya, ini jar Al-Imam Hasanul Basri, sadih aku, kada aku hirani semuanya itu. Kenapa? Ada kesedihan yang dahsyat yang aku alami pada saat ini. Kenapa? Lawang surga sudah ditutup oleh Allah di rumahku. Karena kuitannya meninggal tadi itu. Allahu Akbar, kuitannya meninggal. Amun orang weh ini kuitan meninggal himung. Sebaliknya ada kuitan sadih. Kenapa? Warisan aku dapat ruko, yes. Karena apalagi kuitannya sugih barabut anak barabut. Ujar nang saikong bah di wadah ulun lah bah. Ulun ni anak pian jua, anak barokah baik, kisahnya barokah. Padahal hendak barokah itu kan barokah. Sampai sudah ijal aku di wadah ikam kena semingguan. Aduh senangnya aku abah hendak berdiam di wadah kok. Tapi ujung bah tukang toko abah tu banyak bahaya. Karena kalau sudah bah kedada itu pasti ada bahaya barabut bahna. Sebuting lah sekarang aku ni anak pertama bahaya. Nah ada rayu-rayunya abah tu. Rayu-rayunya abah tu. Karena bah pokoknya ulun paling banyak mengirim Fatihah dengan abah. Belum matinya saja doakan mati. Baru mati sudah didoakan mati, kuitan dibongol. Tenang bahai, pokoknya kalau abah meninggal karena ulunnya banyak bacakan Fatihah. Pokoknya berjanji bahai sebelum Jumatan ulun datang ke kuburan membacakan Yasin segan pian bahai. Nah sebuting lah baru kau tu bana berikan dengan ulun. Ya Allah ya Rabbi, ya belum meninggalnya si kuitan sudah dipadahkan kayak itu sama dengan mendoakan mati ngaranya. Itu coba, aduh. Nah, karena seminggu di sini di teleponnya, bah, kenapa di situ terus bah? Di sini juga, anak abah juga. Kami hendak barokah juga. Kisahnya itu kenapa? Rukonya masih banyak, kaplingan masih banyak. Aduh, harapan ke depan cerah ini. Jalan terbuka lebar ini. Sagan modal begawe, berbisnis nih. Masya Allah. Coba kalau kuitannya sakit, kalau ada besi harta. Telepon anaknya nang sebuting tu nang di Gerlia. J, kenapa? Ikam tu anak abah juga kalau kenapa abah tu di rumah tarus di rumah aku tarus. Bawa aku ada pian. Kenapa di wadah aku tarus? Nah, jadi kuitannya itu bak bola dioper ke sana. Ujar abahnya, hanya aku bohonjor di sini sudah diusir lagi ke sana. Suruh bah ke sana, bah pian ke sana ke Juanda bahajar. Sampai di Juanda sehari dua hanyar bohonjor abahnya senang. Bah pian di sana di Lambung bahaya. Oh my, abahnya aku jadi bola weh ini. Lah Allah kena kada berduit banyak sampai nang itu pian. Itu bernilai permata itu ada pintu surga di wadah pian manakala ada kuitan pian di situ dan pian kawa melayaninya dengan baik.
Allah, beruntung masih ada kuitan tu, ya Allah. Kuitan laki ulun kada berisi sudah. Sadih. Hendak membantu serapi si kada kawal lagi sudah tiada. Paling kada yang berdoa. Alhamdulillah mama masih ada. Nah, pian Masya Allah luar biasa masih ada anak cucu. Ajarkan anak cucu pian sudah bakti dengan aku. Aku ini bagaikan lawang sorga ikam. Hendak masuk sorga kah? Ya kada kawai ikam masuk sorga tanpa lewat lawang itu. Iya, itu maling orang itu. Lewat jendela maling gitu. Kada kawai ikam lawangnya aku naik. Berbuat baiklah dengan aku, ajarkan gitu biar sadar anak itu. Ya, birrul walidain. Ya, amalan yang terbaik setelah sembahyang itu adalah birrul walidain, berbakti dengan kuitan. Ya, qala qultu tsumma ayyu. Kemudian ujar Abdullah bin Mas'ud, apalagi ya Rasulullah? Ada lagi kah? Ada ya Rasulullah. Al jihadu fi sabilillah. Masya Allah, jihad fi sabilillah. Ya, kita hendak jihad perang, wah ini bukan masanya. Masuk kategori jihad, kita kawal melakukannya. Ujar Nabi, al-mujahidu man jahada hawahu. Orang yang jihad itu adalah orang yang telah memerangi hawa nafsunya. Itulah jihad ini. Nang kawa kita lakukan itu memerangi hawa nafsu, nafsu amarah, nafsu su, nafsu yang akan membinasakan kita, yang menggugurakan amalan kita, yang menggugurakan kita. Bisa jadi nafsu yang memindahkan kita dari surga ke neraka, dari kesenangan kebinasaan, dari kebahagiaan kebinasaan. Ya, itu hawa nafsu nih, hawa nafsu. Ketika kita bisa ya mengekang hawa nafsu kita, ya, kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Waduh, pian. Ya, pian sudah luar biasa itu. Ya, pokoknya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Contohlah, ya, mungkin kalau sudah rumah tangga, ya kan, banyak berkelahi lawan laki bini. Itu kan hawa nafsu juga. Nang laki hawa nafsunya hendak nambah bini. Ya, nang bini juga anak itu kada mau kalah juga. Apakah yang digawe? Bersaingan. Allahu Akbar. Ya, itu banyak. Saya semalam beberapa waktu lalu bertakun dengan pengadilan. Yang bagian urusan penceraian itu kan lewat pengadilan kala. Itu di kota Samarinda aja ribuan. Jadi ternyata di Samarinda ini banyak balu, banyak janda. Allahu Akbar. Selamatkan Nabi anak. Yang sudah jadi jandanya banyak, belum yang calonnya banyak juga. Sampai berantri itu hendak jadi janda. Dikiranya nyaman mungkin jadi janda itu. Yang janda aja hendak jadi laki lagi. Ini yang sudah berlaki, anak terpisah dengan lakinya, anak jadi janda. Oh, kemana ininya tuh? Ya Allahu Akbar, jalun kesiannya. Banyak aja jalun di sana nang bunga semua saya tandai jalun. Tandai jalun. La haula wala quwata. Ya. Dikira nyaman jadi janda itu kan nyaman. Nah, dikira nyaman gitu jadi duda itu kan nyaman juga. Apalagi sudah jadi kain yang biasa ada yang mengolahkan teh. Dia kata kawan, aduh, sorangan aku. Kena nyaman jar. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Sudah Allah ciptakan pasang-pasangan itu supaya nyaman hidup. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Malah dipisahnya itu semuanya. Hendak kain itu pang kada berarti. Berarti kalau sorangan itu. Allahu Akbar. Syirarukum uzzabukum ujar Nabi. Ya, nang paling bahaya di antara kalian itu adalah yang mempertahankan kebaluannya, mempertahankan kejombloannya. Kada mau berbini, kada mau berlaki, itulah paling bahaya, itu terancam itu. Nah, kita nih dengan bini kita nih mungkin berisi bini yang apa? Yang pemamaian. Ya, sabar menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita. Pokoknya kami hendak bermamai, hendak apakah aku senyum terus. Saya jamin yang demikian itu jadi wali. Jadi wali. Kada usah mempraktekkan sabar di luar sana. Kada bisa di rumah dengan bini kita sabar aja pian jadi wali. Ini ulun sampaikan, kalau pian hendak menjadi wali, kada usah ngali-ngali. Ada jalur ya untuk menjadi wali itu dengan cara kita sabar dengan bini. Jadi wali pian. Masya Allah, jadi wali. Contohnya siapa Bib? Syekh Abdurrahman Bajal Haban.
Di Tarim itu ada ngarannya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, seorang wali min aulia. Ini meninggal 800 tahun yang lalu. 900 tahun yang lalu meninggalnya. Itu di masanya Al Habib Abdurrahman As-Segaf, sebelum Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Datuknya para habaib. Kalau Habib Abdurrahman As-Segaf saja berziarah kepada beliau. Masya Allah, luar biasa. Jangankan di masa hidupnya, ya, setelah meninggalnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, kalau orang berziarah dengan beliau di masa waktu makan nih, waktu makan siang kah, waktu makan malam kah, berziarah di makam beliau, berdoa, habis berziarah itu kena ada orang yang mengantarkan makanan. Oh iya, luar biasa. Ini beliau walinya luar biasa, ini kewaliannya tinggi benar. Itu sebabnya sebutin aja, sabar dengan bininya itu pas kebujuran pemamaian, banyak ikan, akhirnya jadi wali sini. Kok bisa tahu begitu? Jadi di saat Sidin keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah, kemudian Sidin berjalan, ya, singgahlah di satu tempat bertaduh, ya, tebing-tebing di sana tuh kan, ada apa namanya pohon-pohonan tuh kan ada. Jadi bertaduh tuh ya di Syi'ib tadi tuh, di lembah-lembah tadi tuh, ya, bebatuan situ. Pas dilihat di higa Sidin ada goa, iya, jadi Sidin ada goa di situ. Penasaran, hendak masuk kayak situ. Ternyata dalam goa tadi itu nyaman, ya, macam diulahnya nyaman tuh. Dan ada orangnya di situ, ada bertiga orangnya sedang berkholwat. Nah, dalam goa tadi itu ada orangnya berkholwat, diintip sama beliau sampai tiba waktu makan siang. Ini orang yang berkholwat tadi, yang 3 ikung tadi ini, waktunya makan bangkitan nih, ayo jar kita makanan dulu. Ada tempatnya. Makan apa namanya, datangan ke samping-sampingnya itu ada makan sudah tersedia, makan itu masih berasap, coba bayangkan, ya, bukan kepiting berasap, bukan, makan masih hangat makanannya tuh, iya, masya Allah, masih panas wadai-wadainya, makanannya, minum tersedia semuanya, makanan buahnya lahap makan, habis makanan kholwat lagi, wajib, amunnya nakai ini nyaman ayo kholwatnya, waktu makan ada makanannya, ada wadai, ada minuman, nyaman ini, bertahun-tahun juga betah ini, asyik. Sampai pada malam, penasaran aku anak melihat nanti malam, diintipnya sampai malam hari yang kayak itu juga, waktu malam makan ada wadai makanan di situ disediakan, tiba-tiba tersedia gitu, makanan buahnya bertiga tadi tuh, habis tuh berkholwat lagi, beribadah lagi, khusus ibadahnya, kenapa? Karena terpikir lagi makanan sudah, waktu makan ada. Habis makanan malam itu didatanginya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Assalamualaikum di sana. Waalaikumsalam. Pian bisa masuk ke sini? Iya, aku tadi itu kada sengaja. Aku ini bertaduh di luar sana, di bibir gua tadi tuh. Aku masuk ke sini ternyata indah, dalamnya ada beban pian. Di sana kayak, masya Allah, lawas kalau di sini. Alhamdulillah kami lawas, pang lumayan lah jalan. Nyaman kalau, nyaman, alhamdulillah, nyaman bener. Kenapa? Kayak apa makan tadi ulun perhatikan pian habis makanan, makanan nukar di mana ulun kada melihat pian ada keluar, kada usah keluar, makanan di sini sudah tersedia. Ada kantin kan? Kada ada kantin di sini, kada ada. Kok bisa makanan di sini, kayak apa ini bisa ada makanan tuh? Baik, kamu ada tahu. Ya, aku nih alhamdulillah sebelum kholwat itu dipadahi guruku. Ujarnya beban nikamlah kalau nya berkholwat kaina, hendak supaya dapat makanan setiap waktu makan, tawassul dengan seorang wali min auliyaillah, ngarannya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Nah itu aku nih seben waktu bertawassul dengan Sidin, makanya makanan itu kada hampir-hampirnya, waktu makan datang, pokoknya sudah tersedia tuh Pak. Oh ya, siapa tadi, siapa ngarajan yang tawassul ikam tuh, ujar guru ikam tuh siapa itu orangnya? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tahukah ikam orangnya? Aku kada tahu orangnya, padahal orangnya itu nih di hadapan. Kada tahu orangnya, kada tahu aku nih, hendak tahu juga ini. Wah luar biasa Sidin tuh, dengan tawassul saja nih Allah beriakan tuh makanan tuh, berarti kan makom Sidin tuh tinggi benar. Ini guruku yang berpadah nih, wah makanya aku nyaman di sini, dah kholwat ibadah di sini tuh. Oh kayak itu kajar, kayak itu. Ya sudah kalau begitulah ulun hendak bulik aja, pamit dengan bianlah. Kenapa? Hendak tawassul dengan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sampai di luar ya bibir goa,
ada orang yang tawasul dengan aku. Masa aku nih wali aja? Bujur ke aku nih wali. Boleh ke rumah. Sampai ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambut lawan bininya. Iya. Ujar sang lakinya tadi, mah, mulai detik ini naikakan mah level kemarahan mamah dengan aku. Naikakan kena papa mah. Iya, tambahi lagi mah. Ulun kena bakalan sarik lawan pian, kena bakalan dendam, kena bakalan melawan. Kenapa? Ada di gua itu tadi aku mah ke gua mah. Orang itu tawasul dengan aku jadi aku nih wali. Sampai kabul hajatnya tuh nah. Berkat pian mah. Nah, ajar si mamahnya kalau sudah begitu aku kan mau lagi saling dengan pian sudah. Aduh, sudah kita berdamai aja berdamai. Sudah jadi wali dan sudah berdamai, lakiku sudah jadi wali dah. Aduh, subhanallah coba. Ini bujuran ini pian. Nah, balik dari sini coba nih dites. Nah, berdamai pian lagi pian tuh sabar enggak ada. Ulun nih tuh kada sungguhan. Ulun hendak mengetes pian aja ujar Habib, amun laki sabar lawan bini lah jadi wali. Aku hendak menjadikan kai pian tuh jadi wali. Makanya mulai hari ini aku nih hendak memamai terus lawan pian, sabarlah. Lah dapat ijazah dari Habib nih. Ya, harus sabar itu jadi laki itu. Ya, setumat-tumat marah, setumat-tumat nampar. Ya, setumat-tumat tangan melayang. Jangan kayak itu. Ya, enggak boleh. Sayyidina Umar ini. Jangankan manusia, preman seharat apapun, setan aja melihat bayang sedikit buka. Takutan. Tapi kalau sudah di hadapan bini, nah. Maafkan ulun lah aja. Itu depan bini. Makanya nanya itu harus depan bini. Kita ini untung apa itu? Hah? Anak apa? Anak cerai kan? Sok jago gitu. Sayyidina Umar nah depan bini. Mahai. Padahal kau di luar, nah, takutan orang. Kau sudah di rumah. Nah itu harus kita sayang lawan bini itu seperti itu. Jangan kendalikan hawa nafsu. Ketika ada salah satu umatnya datang hendak minta nasihat dengan Sayyidina Umar, hendak minta nasihat curhat kepada Sayyidina Umar berkaitan dengan bininya penyarikan jua. Nah, penyarikan, ujar si lakinya, ikam nih ini sarik taros saban hari aku laporkan nih dengan khalifah Sayyidina Umar. Ujar bininya, laporkan sana, aku ada takut. Laporkan sana. Padahkan dengan sidin, aku nih penyarikan. Baik, jadi lakinya aku datang kepada Sayyidina Umar khalifah nih. Datang ke wadah sidin. Belum sampai ke rumahnya melihat dari luar Sayyidina Umar lagi dimamai lawan bininya. Diam Sayyidina Umar. Nah, diam tapi mata menceleng keluar. Ya, ada orang datang kan, nah tahu, bulik lagi orang tadi itu dikiaunya jasa setemat mah, marahnya ditahan dulu setemat lah. Ini ada tamu tadi datang, setemat ulung keluar dulu jasa Sayyidina Umar. Dikiaunya, ding sanak, sini, kenapa bulik lagi? Anu jadi minta maaf, tadinya itu ada yang hendak disampaikan dengan pian, cuma kada jadi. Loh, kenapa? Sampaikan deh Bapak, aku khalifah. Insya Allah kalau yang bisa aku menangani ya ditangani. Ada apa? Ini intern apa? Antara kita aja nih. Kenapa? Urusan apa? Kada ini kayak Sayyidina Umar, ulunnya di masalah besar sebenarnya di rumah. Apa masalahnya? Bini ulun tuh penyarikan. Tadinya itu hendak curhat dengan pian kayak apa? Adakah obatnya itu nah? Solusinya itu nah. Tapi pas datang ke udah pian lagi disariki bini juga. Artinya sama-sama kita nih. Kada jadi aku curhat. Astagfirullahaladzim. Ujar Sayyidina Umar, ya Allah, kayak itu aja ikam diperkarakan. Kalau sakit kita nih dengan bini itu harus per aja sudah. Jangan jadi sok pahlawan dah sudah. Iya aja sudah. Kenapa? Gawean sidin lebih banyak daripada kita ya. Nah, gawean sidin lebih banyak, lebih repot. Yang ngurusi anak sidin juga, yang betapasi baju kita sidin juga, yang masaki sidin juga, bukan masak lagi, yang menyediakan makanannya sidin juga. Kalau kita singkal-singkal yang ngurut sidin juga. Hendak kita lawan, kada usah, jangan. Iya, kalau di luar jadi preman kada bapak, kalau di rumah kita pokoknya gini aja lawan bini. Sidin gaweannya lebih banyak. Jangan diolah lagi, pusing. Harus sayang lawan bini. Oh, kayak itu kak. Sudah pokoknya damai aja, damai. Sudah ikan balik lagi sana. Nah, kayak itu. Itu Sayyidina Umar berpesan kayak itu.
Jangan penyarikanlah lawan bini lah. Stomat boleh kakan. Sayyidina Umar aja kayak itu. Jadi wali pian insyaallah sabar dengan bini. Mudah-mudahan itu cara, salah satu metode untuk menjadi wali, selain daripada banyak ibadah, selain daripada banyak wirid, selain daripada banyak bangun malam, selain daripada banyak Al-Quran, milih dan sebuting aja, sabar lawan bini, jadi wali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbala, wa rizqan halalan katsiran thayyiban. A'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin istajabu lahu. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa hab ya ghani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.